Anak saya meninggal di Denpasar dan dikubur di Denpasar. Sekarang kontrak makamnya sudah habis dan tidak boleh diperpanjang lagi. Jasadnya ditumpuk jadi satu. Menurut Ustadz, apakah jasad anak harus dipindah ke Jawa apa dimakamkan saja? Ditumpuk. Makasih Ustadz. Barakallahu fikum ya. Kalau berbicara tentang kontrak makam, ternyata bukan cuma rumah yang kontrak. Saya dulu berpikir, saya pernah ngisi kajian, rumahku masih ngontrak. Ternyata ada sekarang kuburanku juga ngontrak. Tuh. Urusan ngontrak nggak ada masalah. Ngontrak itu sebenarnya ngontrak bukan kuburannya, ngontrak supaya tidak ditumpuk. Itu kan. Tapi tetap anak kita dimakamkan di situ, nggak dipindah sebenarnya. Bukan kalau habis kontraknya dibuang ke sampah ya, dikeluarin gitu kan. Enggak seperti itu. Itu tidak ada masalah karena di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kita melihat para sahabat ketika perang Uhud dimakamkan di satu makam itu banyak sahabat, tidak satu. Jadi satu makam isinya beberapa orang. Kemudian sampai hari ini di Baqi itu semuanya ditumpuk, kecuali makam-makam para sahabat ya. Kalau orang meninggal di sana, karena kuburannya nggak mungkin diperluas, Baqi itu sudah. Maka kalau ada jenazah itu umpamanya setelah berapa tahun, kadang-kala 2 tahun, tergantung tanahnya. Ada tanah-tanah itu yang makan tulang. Jadi tulang itu habis. Tapi ada tanah-tanah yang tulang itu tidak habis. Mereka biasanya menggali kembali, kemudian jasad kalau masih ada tulang-tulangnya dibungkus kain, dimasukkan ke dalam. Kemudian model makamnya di sana itu pakai lahat, bukan syak. Lahat itu ada lobang di arah kiblat ya, dilobangin terus dimasukin ke sana. Jadi kalau ini sudah habis, ditumpuk lagi nggak ada masalah. Tapi usahakan yang ditumpuk dengan anak kita adalah orang soleh. Kita bisa menjaminkan hal itu, insya Allah itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, apa hendak dikata nggak perlu dipindah jasad anaknya, nggak perlu dipindah. Dan mungkin kita perlu memiliki kuburan yang banyak. Karena kita bisa bayangkan, satu orang punya rumah luasnya 1 hektar. Buat apa kau 1 hektar? Tidurnya di ranjang berapa kali berapa? 10 kali 10? Enggak lah. Ranjangnya kecil seperti itu. Kita berusaha untuk, dan kalau bisa beli kuburan di pinggir jalan besar. Di pinggir jalan besar. Biar ingat mati. Karena memang kalau di barat itu, ya ini udah terakhir ini. Sebagaimana kita kaji kemarin, bahwasanya tata kota di barat itu memang berusaha untuk menjadikan kehidupan mereka materialisme. Jadi orang-orang tidak ingat bahwasanya dia akan mati. Penggusuran kuburan-kuburan di Jawa terjadi karena memang kadang-kala kiblat-kiblat kita ke barat ya. Jadi kuburan-kuburan di pinggir kota ya atau di dalam kota itu digusur, diganti mall-mall. Jangan sebenarnya. Disitulah orang bisa ingat mati. Disitulah moral bangsa ini bisa lebih baik. Orang-orang yang koruptor umpamanya, ketika mereka lewat depan kuburan, pakai mobil mewah lewat depan kuburan, lu anak mati nanti dikirim ke sini kata dia. Mobil anak-anak akan tinggal. Tapi sekarang kuburan di mana? Masuk gang-gang. Orang itu nggak pernah ngelihat kuburan. Lupa dengan kematian. Maka inilah terapi karakter kita, terapi moral kita, terapi ibadah kita dengan adanya kuburan di pinggiran-pinggiran kota. Maka boleh nggak kita beli tanah di kuburan, beli tanah pinggiran kota bikin kuburan jemaah? Ntar nggak dapat izin lagi kan?